Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu yang Allah sebut dalam ayat yang dibacakan oleh imam tadi dalam salat, insyaallah. Surat apa? Surat Kamar ya? Ya. Surat Kamar. Makanya surat Kamar. Surat Kamar. Surat bilik. Surat bilik. Ya, itu memang kalau kita lihat bahasanya, semua yang dibahas, semua kayaknya yang dibahas dalam surat itu urusan dalam kamar kita, urusan bilik kita. Nggak dibahas urusan luar-luar, urusan bilik kita ini dibahas. Kalau ada dua orang bertengkar bagaimana kan? Jadi ibaratnya kalau seorang ayah itu dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian bilang, nah sesungguhnya kalian ini bersaudara semua ini, saudara kandung. Ya, jangan kau bertengkar, kamu semua ini saudara kandung. Persaudaraan itu lebih penting daripada harta warisan yang kalian rebut ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Persaudaraan itu adalah karena kalian ini bersaudara, ini kakakmu, ini adikmu, ini kakak. Nah, gitu ya. Maka anak-anak itu akan merasa, wah iya ya, saudara kita. Itu yang bikin statement itu bapak ya. Nah, kalau dalam surat Kamar ini yang bikin statement itu Allah. Allah kasih tahu kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman. Orang beriman kamu itu bersaudara. Tidak Allah bilang innamal muslimuna ikhwatun. Orang Islam bersaudara, tidak. Orang beriman bersaudara. Maka yang Allah sejajarkan di sini adalah iman dan persaudaraan. Kalau orang dia itu beriman, maka dia merasa, oh ini orang beriman ini saudara saya. Siapa yang mempersaudarakan kita? Allah. Karena Allah yang mempersaudarakan, maka kita tahu, oh ini saudara kita. Ini kakakmu, ini adikmu. Yang besar jadilah kakak, yang kecil jadilah adik. Karena kita semua saudara. Itu Allah yang buat pernyataan. Maka kalau kita berselisih dalam persaudaraan kita, ya kita harus tahu bahwa iman itu adalah yang paling utama, paling besar daripada masalah. Oh, tapi dia sudah menzolimi saya, dia memfitnah saya, dia begini, dia begitu, masa dia curang sama saya tersakiti, dia begini. Ya tapi dia saudaramu. Jadi bagaimana? Tapi saya sudah marah sama dia ini. Oh ya sudah,
Kalau memang kamu terlalu sakit, kamu dikasih waktu 3 hari untuk menyembuhkan sakitmu itu. Ya. Setelah 3 hari, imanmu harus lebih besar daripada sakitmu. Kalau masih imanmu itu tidak bisa menyembuhkan sakitmu setelah 3 hari, tidak halal bagimu. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Fayu'lim hadza wa yu'lidu hadza wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang pertama kali salam itu yang utama. Bukan yang benar atau yang salah, bukan. Kamu ini bersaudara, tidak ada bicara benar, bicara salah. Begitu kamu berselisih, yang terbaik di antara kamu yang memulai mengucap salam. Kenapa? Karena kamu saudara. Tapi saya benar, masa saya pergi minta maaf? Kamu saudara. Kalau kamu salah, kamu minta maaf itu sama orang. Orang, nah salah. Ya, dia harus minta maaf sama kamu. Kamu benar, dia harus minta maaf karena dia orang. Atau kamu salah sama orang, ya kamu harus minta maaf, kamu yang salah sama orang. Tapi ini saudaramu, bukan orang lain, saudaramu. Jadi kamu salah, kamu minta maaf, itu wajar. Biasalah sama orang-orang juga begitu. Tapi ini kamu benar, tapi kamu yang datang minta maaf. Itu baru namanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa kamu harus minta maaf padahal kamu yang benar? Iya, karena masalah yang ada pada kamu itu tidak lebih besar dari imanmu. Kalau masalahmu besar sekali, pertanyakan imanmu. Mana besar? Iman saya atau masalah ini? Jangan kau bilang masalahmu lebih besar daripada imanmu. Iya. Tapi dia begini, itu kan prasangka kamu saja. Maka jangan kamu berprasangka buruk. Karena prasangka itu inna ba'da zanni ismun, sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Mana sebagian prasangka itu dosa? Prasangka itu ada dua saja prasangka itu. Apa dia? Prasangka baik, prasangka buruk. Kalau dibilang sebagian prasangka itu dosa, maka yang dosa yang mana? Prasangka buruk. Kamu berprasangka buruk kepada saudaramu walaupun kamu benar, dosa. Walaupun kamu benar. Dia sudah beli sepeda motor baru. Dia pegang BM itu. Ya. Katanya. Dari mana uang itu? Kemarin aku berinfak 50 juta di situ. Jangan-jangan. Kamu berprasangka buruk itu dosa walaupun benar. Ternyata benar. Infak saya 50 juta itu nak pinjam 20 buat beli motornya. Tidak bilang-bilang lagi. Nah ambil saja, tidak ada izin dari amirnya. Nah ambil saja kita beli motor. Benar dia, tapi sebelum kamu tahu kenyataan benarnya itu kamu sudah berprasangka dosa.
Apalagi memang tidak benar. Benar pun kamu berprasangka itu dosa, karena prasangkamu buruk. Inna ba'da dzanni ismun. Nah, prasangka baik itu dapat pahala walaupun salah. Tidak mungkin dia ambil uang BM itu, walaupun dia mustahil. Dia itu makanya suruh jadi BM itu karena dia orang jujur. Tapi itu tidak mungkin. Saya berprasangka baik kepada saudara saya, padahal betul. Artinya prasangka baikmu itu salah. Ternyata betul dia pakai uang BM misalnya. Kamu berprasangka baik, tapi tidak mungkin. Saya berprasangka baik kepada saya. Tidak mungkin dia begitu, saudara saya itu. Itu saudaraku itu. Tidak mungkin dia begitu. Kamu berprasangka baik. Walaupun salah prasangka baikmu itu, kamu sudah dapat pahala. Karena inna ba'da dzanni ismun. Kalau dia ba'da dzanni ismun, sementara prasangka itu dua saja, prasangka baik dan prasangka buruk. Yang satunya dosa, yang satunya pasti pahala. Mana yang dosa? Prasangka buruk walaupun benar. Jadi prasangka buruk itu dosa walaupun benar, dan prasangka baik itu pahala walaupun salah. Nah itu. Maka ketika Ustaz Hasbi tadi baca ayat itu, Masya Allah, ya, susahnya kita mau berprasangka baik ini, padahal berprasangka baik itu pahala walaupun salah. Alhamdulillah. Memang dalam surat Kamar ini, surat Bilik ini, masalah-masalah intern yang dibahas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sebagian kamu jelek-jelekkan sebagian yang lain. Wala nisaun bin nisa'i. Jangan perempuan ini menjelekkan perempuan lain. Pokoknya masalah-masalah intern. Jangan-jangan kamu jelek-jelekkan orang. Jangan-jangan kamu lebih akhir. Ya begitu. Berprasangka saja tidak boleh, apalagi menjelek-jelekkan. Berprasangka saja tidak boleh, sudah itu saudaramu. Maka statement yang disebutkan oleh Allah dalam surat Kamar ini, surat Bilik ini, ayat ke-10-nya. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun. Pegang sudah itu. Saudara. Dia begitu. Dia saudaramu. Gimana kamu? Saudaramu itu. Tapi dia begitu, tapi dia saudaramu. Itu sudah. Maka kalau orang tua yang bijaksana itu, kalau bertengkar anaknya, dia saudaramu. Kalau istilah orang Sumbawa itu, mungkin ada juga istilah orang sini yang intinya seperti itu. Namanya saudara itu katanya, kalau jadi air pun ditadah, kalau jadi abu pun dipungut. Namanya saudara. Patah itu saudaramu itu. Kalau dia mencair pun, dia jadi air, kemudian dia tumpah, kamu tadah dia tumpah, itu saudaramu. Kalau dia tumpah pun, kamu tadah. Kalau dia hancur pun jadi debu, kamu pungut debunya, itu saudaramu. Ada pas daerah
Ya, itulah di antara yang disebut kearifan lokal. Lokal tapi arif. Tidak ada mungkin dalil-dalilnya, tapi itu kearifan. Artinya arif itu artinya bijaksana. Ya. Bukan bijaksana itu hadang air hujan yang turun. Jangankan mau hadang air hujan yang turun dari langit, dia mau hadang jangan keluar kencingnya sehari saja tidak bisa. Dia mau tahan hujan dari langit, nggak tahan kencingnya sehari saja dia tidak mampu. Iya. Cuman orang mengira itu suatu kearifan, bukan kearifan, kebodohan. Baik. Nah, yang ini tadi baru kearifan. Itu saudaramu. Jadi air kau tadah, jadi abu kau pungut, saudaramu. Nah, Allah yang kasih tahu kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Apa yang aslihu baina akhwaikum, baru dua saja yang bertengkar, semua kalian aslihu. Bukan fa'asleh. Bukan kewajiban satu orang. Ada dua bertengkar, akhwaikum, dua orang. Bukan baina ikhwanikum, dah. Baina akhwaikum. Ada dua bertengkar saudaramu itu. Ya. Bukan fa'asleh, perbaiki. Oleh pribadimu kamu perbaiki. Tidak, semua kalian keroyokan untuk aslihu. Semua kalian aslihu, bentuknya jamak. Dua bersaudara, nah semua keroyokan memperbaiki dia. Masa tidak bisa jadi baik? Bukan fa aslih baina akhwaika, fa aslihu. Masya Allah ya, ayat itu luar biasa. Baru kemudian bicara iman dari segi intern. Dari segi intern kita ini bicara iman. Kalau aku amanah, ayat 14 itu ya. Berkata orang-orang Arab Badui, kamu sudah beriman. Sebentar dulu, jangan dulu bilang beriman. Itu kan tidak mungkin dikatakan keluar ke dalam. Nah, orang kafir lihat, ini ada orang beriman tapi dia bilang jangan dulu bilang beriman. Oh, itu tidak boleh tahu orang kafir istilahnya kan. Orang kafir sudah ikut campur kamu. Ini urusan intern kita. Urusan bilik kita ini. Katakan wahai Muhammad, jangan dulu bilang beriman. Nah, apa? Tunduk dulu. Qulu aslamna, katakan saya Islam, tunduk saya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dan nanti iman itu akan masuk ke dalam hatimu. Iman. Dan iman itu bertambah, bukan meningkat. Ya. Bertambah kalimatnya itu. Mari saudara kita meningkatkan iman, bukan meningkat iman itu. Iman itu tambah. Kalau takwa dia meluas, bisa meningkat takwaan. Tapi kalau iman itu kalimatnya yang Allah sebut liyazdadu imanan ma'a iman. Jadi ziyadah. Ziyadah itu tambah iman lagi, tambah lagi iman, tambah lagi.
sampai imannya tambah banyak. Tambah banyak kah, tambah kuat kah, tambah, pokoknya tambah. Iya, tambah. Bagaimana bertambah iman itu? Dengan taat. Maka ada orang yang melaksanakan taat, seperti yang saya kisahkan kemarin itu ya. Melaksanakan taat dia datang ribat ya. Di pondok. Kalau di sini ribat ke pondoknya di Malawa sana jauh ya. Kalau di Jawa di Parakan 5 sana ribat pondok jauh. Memang pondok kita ini rata-rata jauh-jauh. Ya. Sampai ada orang-orang itu bilang, kenapa Ustaz bikin pondok jauh-jauh? Coba kita wakafkan tanah di tengah kota 1 hektar. Ngapain kita pondok jauh-jauh? Capek nak pikirin Pak. Ya saja. Ngapain jauh-jauh kita? Baik. Pergi lipat dia pondok jauh. Nah, saya tanya, apa harapanmu pada Allah? Ya dibilang semoga Allah ridho. Tidak, itu orang umum berharap sesuatu yang umum. Kamu melakukan suatu ketaatan yang khusus, maka kamu berharaplah kepada Allah. Ya, pokoknya saya yang penting Allah ridho. Ya sudah, wah itu semua orang juga yang penting Allah ridho. Mintalah permintaan khusus kepada Allah. Apa yang kamu inginkan sekarang? Pikir-pikir apa ya Ustaz? Cuma saya ini Ustaz ya, maaf ini Ustaz, curhat sedikit. Apa? Saya ini kalau pulang ribat ini ya, mesti istriku ngomel-ngomel. Kenapa? Iya karena aku tinggalkan dia sendirian di rumah itu. Kasihan juga sih sebenarnya. Tapi karena saya nggak ada tugas ribat, jadi ya mau ngomel mah biar sudah. Apalagi kalau sudah ada tugas tahfiz, saya pergi ke sana dakwah ke jauh-jauh bermalam beberapa hari, itu pulang dia pasti ngomel. Apa ini jamaah? Macam orang tablik saja katanya. Huruf. Istrimu di rumah tidak ada temannya. Nah anak bayimu ini kalau menangis malam-malam, kalau ada apa-apa bagaimana? Kita ini rumah kita jauh dari orang lain, segala macam lah. Saya tidak peduli Ustaz, pokoknya saya ini tugas laksanakan. Nah saya bilang, kamu punya kesempatan minta sama Allah. Gimana Ustaz? Kamu bilang begini. Saya bilang, ya Allah, saya ini melaksanakan ribat ini, tugas ini karenamu ya Allah. Saya menahan ngantuk saya, menahan capek saya, menahan letih saya karenamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon tolong lembutkan hati istriku itu ya Allah. Minta sama Allah, ya terserah kamu lah bagaimana cara kamu minta. Pokoknya kamu minta. Sebab apa? Allah suruh kita minta, bukan suruh minta di akhirat saja. Allah juga suruh minta kita di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Tapi jangan minta di dunia saja, minta di akhirat juga. Jangan minta di akhirat saja, minta dunia juga. Nah, kita selama ini minta akhirat saja. Nah, dunia kau lupa. Padahal kamu punya harapan banyak di dunia ini. Oh, jadi boleh Ustaz minta dunia begitu. Ya saya bilang Allah suruh. Tapi jangan dunia melulu. Jangan semua minta dunia. Ya Allah, saya sholat duha ini, ya Allah kasih murah rezekiku. Semua tujuan dunia bukan. Kita berharap Allah, tapi dunia juga minta. Begitulah dia melaksanakannya. Setelah beberapa hari dia telepon. Dia bilang, alhamdulillah Ustaz. Begitu saya pulang, disambut sama istriku. Memang dia sudah tunggu. Begitu saya assalamualaikum, langsung dia senyum, dia buka pintu, waalaikumsalam. Sudah pulang Ki.
Ana mau minum teh atau istirahat dulu. Masya. Saya siapkan sarapan. Masya Allah. Gembiranya saya Ustaz. Langsung saya peluk istriku katanya. Masya Allah. Menangis saya katanya. Ternyata Allah sudah kabulkan doa saya. Ketika dia merasakan yang seperti itu, bertambah tidak imannya? Bertambah imannya. Oh, ini karena saya melaksanakan taat, maka Allah beri saya alamat. Maka tambah imannya. Itulah yang disebut iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketika dia melaksanakan taat, dia meminta kepada Allah, dia kelihatan apa yang diminta. Baru terheran-heran, cepatnya saya nasihati dia, saya ceramahi dia katanya sampai dari ujung ke ujung tidak mempan. Nah sekali ku berdoa. Baru setelah beberapa hari itu ditanya, katanya kemarin saya pulang ribat, sepertinya kamu sambut saya dengan senyum gembira katanya. Biasanya saya pulang ribat, mestinya saya yang ceramah, kamu yang ceramah. Coba kamu cerita katanya, bagaimana apa ceritanya? Katanya, tadi malam itu saya mimpi. Nah kita pergi ke langit katanya. Nah kita tinggalkan. Wih sedihnya saya panggil kita, tunggu saya, tidak mau menoleh katanya. Sedihnya kita itu pergi ke tempat yang indah itu perginya kita. Saya tidak diajak katanya. Saya mau ikut tapi saya tidak bisa ikut. Baru saya begitu bangun, saya menangis katanya. Sedihnya saya, ya Allah katanya. Suamiku ini menuju jalan yang benar, nah aku tidak ikut. Aku ngomel-ngomel katanya, ya Allah. Maka saya bertekad katanya, apapun perjuangan apa saya dukung. Lihatlah bagaimana caranya Allah untuk memutar balik hati seseorang itu ya. Sedikit sih disentuh oleh Allah langsung berubah hatinya itu. Sementara suaminya sudah ceramahin dia dari ujung ke ujung tidak mempan. Dari mana itu? Ya dari doanya dia. Allah punya 1001 cara untuk mengabulkan doa. Tidak cara itu, ada cara lain lagi. Inilah yang mudah-mudahan menjadi penyemangat, penambah iman bagi kita. Hari ini juga antum ikut program ini mabit, bermalam di sini. Ada yang bisa tidur, ada yang tidak bisa tidur juga. Ada yang baru tidur sebentar sudah terganggu. Macam-macam lah, namanya rame-rame. Tapi sabar saja. Adakah harapan kita kepada Allah? Ayo minta sama Allah. Ya Allah, saya begini. Tolong ya Allah, kasih apa yang saya minta ini, kabulkan ya Allah. Tapi jangan dunia saja, minta juga akhirat. Sudah ada harapan kepada Allah? Minta apa sama Allah? Rahasia. Ya sudah, minta saja. Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui segala. Demikian sahabat semua. Ini masalah intern, masalah bilik semua. Dan kalau kita bahas lagi surat Al-Hujurat itu ya tidak selesai satu hari lah bahas. Nanti akan pelajari lagi, kaji lagi, dibaca lagi. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman lebih baik dari yang mampu saya terangkan.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.